Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Umi. Insya Allah sabahul Semoga khair. selalu berada dalam lindungan Allah dan untuk Umi sekeluarga juga Amin, selalu amin, berada amin, dalam amin. lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin. Makasih banyak. Masya Begini, Allah. Umi, saya ada sedikit pertanyaan kepada Umi yang mungkin Silakan. bisa dijawab untuk bisa melegakan hati saya, mungkin ya, Umi. Silakan. Jadi begini, Umi, beberapa waktu lalu saya mendapatkan pinangan dari seorang laki-laki, ya, Umi, yang dimana di saat itu dalam prosesnya itu, Umi, saya ada keraguan-raguan gitu di dalam hati saya. Tapi saya sebelumnya itu mencari tahu dulu tentang keadaan seorang calon ini, baik dari latar belakang keluarganya, kemudian pribadinya dan lain-lain melalui orang sekitarnya. Kemudian saya sambil istikharah itu, Umi, ya. Setelah itu kemudian dapatlah petunjuk-petunjuk dari orang-orang terdekatnya, yaitu petunjuk-petunjuk positif tentunya, ya, Umi. Tapi saat itu untuk menuju ke tahap selanjutnya itu saya masih ragu-ragu, hati saya berbolak-balik terus, Umi. Yang pada akhirnya dia tidak bisa melanjutkan karena menurutnya saya ragu-ragu, tidak mantap gitu sama dia. Jadi dalam proses itu saya masih istikharah terus. Keraguan-raguan ini berasal dari mana gitu, ya, Umi? Apa dari bisikan syaitan atau memang petunjuk dari Allah? Terus saya istikharah, saya mencoba menghubungi mahramnya atau saudara perempuannya bahwa saya sudah mantap dan siap untuk melanjutkan prosesnya. Terus saat itu dia mendapatkan musibah, Umi, musibah yang tidak bisa dia ceritakan pada saya. Yang intinya musibah itu adalah yang membuat ketidaksiapan finansialnya untuk menikah. Yang ingin saya tanyakan, ya, Umi, apakah dari rentetan kejadian-kejadian itu merupakan petunjuk bahwa memang bukan jodohnya, atau mungkin itu adalah sebuah ujian-ujian menuju pernikahan yang memang lumrah dilewati oleh setiap pasangan yang ingin serius menuju pada ibadah pernikahan itu. Jadi mohon solusinya, Umi. Kalau boleh bertanya, waktu Ukhti merasa ragu itu dari sisi apa? Maksud keraguan itu kan tentu ada sebab biasanya. Apa yang menjadikan waktu itu ragu sehingga sampai ketika padahal sudah dapat setelah istikharah ternyata dapat info dari keluarga-keluarga ini bahwa dia adalah secara ini positif gitu ya, info positif, berita positif. Tapi kok ragunya tuh gara-gara apanya? Ragunya tuh saya tuh melihat kayak dari sisi keluarganya, ya, mungkin ini beda keadaan keluarganya tuh kayak latar belakangnya tuh beda dengan keseharian saya. Saya tuh mikirnya bisa nggak saya ini nanti adaptasi dengan keluarganya. Terus saya mikir kayaknya dari keluarganya ini si Iwan ini beda sendiri di keluarganya kayak gitu nih, yang agamanya lebih kuat, mungkin akhlaknya juga lebih baik. Kalau keluarganya sih kayaknya orang awam aja gitu nih. Tapi memang anak-anaknya diarahkan pada sekolah agama dan lebih pada pendidikan keagamanya tuh lebih diutamakan gitu. Baik, Masya Allah. Baik ya. Terus sekarang berarti setelah sudah pengen mantap, ternyata dari pihak yang laki-lakinya malah yang tidak bisa melanjutkan. Iya. Dan kemarin yang terakhir itu saya coba istikharah lagi. Kemudian di saat itu juga, Umi, saat itu ada seseorang calon juga yang ingin dikenalkan dengan saya. Calon itu mungkin ini ya dilihat dari sisi agamanya lebih baik karena lulusan pondok. Kemudian dari sisi yang agamanya mungkin lebih baik. Tapi menurut saya apakah itu sebuah ujian ya, Mi, ya? Ujian baik. Untuk memperteguh. Tapi ini dengan yang pertama belum terjadi pertunangan kan? Gimana? Belum masuk ke pertunangan kan? Baru ta'aruf kan? Iya, baru ta'aruf. Tapi dia sudah mau, sebenarnya sudah ada dari awal itu langsung ingin meminang. Cuman saya ingin mikir-mikir dulu kan, Umi. Saya ingin cari tahu dulu tentang pribadinya, tentang keluarganya. Nggak mungkin saya langsung terima saja kan begitu. Iya, benar. Baik, Masya Allah. Baik, bisa dipahami, Ukti. Baik ya. Iya, terima kasih sebelumnya, Umi. Insyaallah. Sudah menyempatkan waktunya, mohon dijawab pertanyaannya. Insyaallah. Baik, alhamdulillah.
Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Tadi yang bertanya ini artinya memang benar-benar pengen menerapkan pernikahan ya, artinya memasuki pernikahan dengan sesuai syariat. Artinya ya ketika tiba-tiba ada orang yang datang ingin meminang, ya karena dia memang masih belum tahu tentang si lelaki tadi, makanya tadi masih dengan istikharah dan juga sambil mencari petunjuk kan begitu. Tapi ternyata setelah mendengar kabar-kabar positif dari sisi anaknya positif, tapi ternyata masih muncul ragu karena mungkin dilihat dari latar belakang keluarga. Dan memang itu luar biasa, itu benar kok. Artinya kita menikah seperti kami sampaikan, pernikahan kita tuh bukan hanya pernikahan kita dengan si fulan. Tapi kita pun ketika memang kita memilih si fulan untuk menjadi imam kita, maka otomatis kita akan berhubungan dengan keluarga si fulan, ibunya, saudaranya dan sebagainya. Artinya pun kalau ternyata ada perbedaan dalam masalah, ya mungkin tadi dikatakan keluarganya awam banget gitu ya, itu pun bisa membawa pengaruh yang tidak enak juga, karena mungkin memang benar si fulannya ini baik gitu ya, tapi keluarganya misalnya sangat-sangat awam, sehingga bisa saja nanti ketika kita masuk, bisa saja mungkin kita yang bisa membuat perubahan mungkin, tapi bisa saja ternyata ketika kita ini malah berbeda banget pola pikir kita dengan keluarga, ya itu nanti bisa juga merembet kepada pernikahan kita. Akhirnya dari situ kita muncul keraguan, tuh wajar gitu, wajar. Dan memang kalau selagi masih ragu, jangan melangkah, jangan mengiyakan dulu, sampai nanti kita sampai minta petunjuk lagi sama Allah. Jadi jangan capek untuk meminta petunjuk kepada Allah tuh, jangan capek, karena Allah tuh bisa memberikannya tuh ya tadi sebenarnya keraguan itu adalah suatu petunjuk. Nah, terus akhirnya setelah mencoba untuk memantapkan hati gitu ya, dengan minta petunjuk kepada Allah, tiba-tiba kok malah ketika Anda sudah mantap si lelakinya malah yang mundur. Karena ternyata ada musibah yang berkaitan, ya berarti bagaimana? Ya itu termasuk bagian daripada petunjuk Allah. Karena tadi ukhti kan dalam menjalankan istikharah gitu lah. Jadi itu sebenarnya termasuk petunjuk. Awalnya yang dia mantap, ukhtinya nggak mantap. Giliran ukhti mantap, dia aja yang tidak mantap. Berarti sebenarnya petunjuk. Loh, lagi giliran sambil minta petunjuk terus, datang lagi orang lain. Yang misalnya kok dari secara agama mungkin lebih baik, dan sekarang ya berarti karena ini tadi ini kan masih belum pertunangan, baru masih ta'aruf. Artinya ukhti sendiri memang dia sudah berani melamar karena mungkin dia sudah dapat informasi baik tentang ukhti kan gitu. Akhirnya dia berani untuk meminta. Tapi ukhti sebagai wanita punya hak untuk menerima ataukah menolak. Nah, ini berdasarkan kemantapan hati dibimbing dengan tadi petunjuk dari Allah, istikharah, dan juga mencari informasi tentang laki-laki tersebut. Nah, tapi ini belum ada ikatan, berarti belum ada ikatan pertunangan. Berarti ukhti seandainya kok ternyata begitu dalam istikharah ini kok si lelaki yang kedua yang datang ini kok ternyata malah lebih mantap gitu ya, padahal prosesnya kayaknya lebih cepat gitu ya, tapi ternyata ukhti kok malah merasa kok kayak digampangkan banget dengan ini, ya berarti itu adalah jawaban istikharahnya ukhti. Bisa jadi itu adalah jawaban istikharah ukhti gitu lah. Ternyata ukhti di sini kok kayaknya terhalang, karena kan tadi Umi katakan istikharah itu hasilnya tuh macam-macam. Ada yang kadang orang bisa mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Ada yang kadang tadi dengan kemantapan hati. Ada yang dengan kemudahan urusan. Nah, itu begitu macam-macam. Nah, ukhti ini dengan tadi mungkin dari mimpi tidak ada, tapi dari kemantapan ukhti nggak dapat. Ukhti terus ragu. Yang akhirnya memang, dan keraguannya pun bukan keraguan yang ini ya, keraguan yang masih sesuai syariat banget, karena melihat dari sisi keluarga kan memang ya tadi pernikahan nggak cukup dengan kita dengan si dia aja gitu lah. Tapi kecuali ragunya, kalau nanti nerima ini jangan-jangan yang nerima nanti ada yang lebih ganteng, jangan-jangan lebih, itu ragu yang nggak beres itu. Jangan nanti datang lebih kaya, nanti lebih hebat lagi, nggak boleh. Kalau begitu memang berarti kita tomak, itu nggak benar. Mencari orang yang sempurna ya sampai ila yaumil qiyamah nggak nikah nanti. Jadi keraguan ukhti itu sangat-sangat masuk akal. Nah, dalam begitu giliran nanti sudah ukhti berasa udahlah kalau masalah keluarga, selagi memang dilihat tadi kan poin ternyata memang satu sisi ragu keluarga, tapi melihat ukhti walaupun ternyata keluarga awam tapi anaknya diarahkan ke agama. Oh, berarti ada sisi positif. Sehingga akhirnya ukhti pun memantapkan hati. Giliran mantapin hati, yang laki-lakinya malah yang mundur. Husnudzan sama Allah, mungkin itu yang terbaik untuk ukhti. Nah, kalau ternyata yang berikutnya kok ternyata ukhti cepat banget mantap sama ini, ya sudah bismillah. Berarti mungkin dari hasil istikharah ukhti malah Allah mengarahkan kepada yang lainnya. Jadi seperti itu. Ya insya Allah Allah berikan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk dunia akhirat. Dan mungkin siap jika memang benar-benar nanti orang yang pertama minta ukhti ternyata kok ya tidak berjodoh dengan ukhti, semoga dia pun dipilihkan yang lebih baik lagi insyaallah. Untuk menerima ta'arufan yang kedua ini Umi, apakah harus disampaikan kepada yang ta'aruf yang pertama, saya
Kan tadi ada dia sudah datang orang gitu. Kan tadi dari dia sudah mengatakan mantap, ujung-ujung yang pertama sudah nolak. Mundur. Karena kan mundur kan. Oh berarti kan nggak usah harus kita ini kan belum ada apa-apa. Oh gitu. Nggak Selagi harus nggak ada. Kecuali dari si lelakinya misalnya misalnya dia memang mengajukan, bisa ndak kita dikasih waktu dulu. Misalnya saya sedang ada masalah yang harus diberesin, mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Ya kalau misalnya memang uktinya memang mengatakan ya sudah oke, tunggu 1 minggu 2 minggu. Kalau memang sudah kita memang ngasih waktu ya berarti kita harus nunggu. Tapi kalau ternyata dia nggak ngasih waktu dan dia memang sudah mundur dan tidak ada gambaran, ya sudah berarti selesai. Tanpa harus bilang sama ya, kan memang sudah tadi sudah ditulis, sudah beres berarti. Oke, baik. Mungkin kalau misalnya untuk masalah menjaga silaturahmi ya berarti mungkin ya kalau daripada nanti jadi apa-apa di belakang, karena nanti daripada nanti kita yang malah disalah-salahkan, ya bolehlah untuk Ada sekalian selesaikan minimal dari kita mengirim utusan. Tadi kan juga pakai utusan. Ya udah kayaknya memang kalau memang kamu nggak siap ya sudah, artinya berarti mungkin nanti kalau misalnya ada mohon maaf gitu ya. Jadi sampaikan seperti itu supaya nanti tidak sampai nanti hubungan ini menjadi tidak baik gitu ya. Allah alam bisawab.